Oke, baik. Eh, Kali ini di video ini sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, pertama saya membuka nalar buku ini, membuka nalarnya. Eh, Buku ini berbicara tentang syahadat, yaitu sesuatu yang dalam tanda petik adalah mistik, gitu ya. Ternyata sangat gamblang sekali ketika kita membaca buku ini. Menurut Agus Mustafa, bahwa kesaksian itu tidaklah semistik yang kita pikirkan. Ada argumen-argumen logis, gitu kan. Argumen-argumen logis yang membawa kita pada pemahaman yang menunjukkan kita kepada keyakinan yang lebih, gitu. Sehingga agama itu dipahami dengan sangat logis, gitu ya. Namun saya ingin menanggapi buku ini. Pertama, buku ini ditulis dengan sangat rapi, mudah dipahami, namun saya tidak menemukan satu footnote pun, gitu kan. Bukan berarti karya ilmiah itu harus memiliki footnote, gitu ya. Tidak, footnote tidak menjadi jaminan, atau catatan kaki itu tidak menjadi jaminan kelayakan atau ke kebaruan dari sebuah penelitian atau sebuah temuan. Namun saya melihat Agus Mustafa berbicara soal jiwa, berbicara soal ruh, bicara juga soal badan, gitu kan. Di sini kan sebenarnya jika Agus Mustafa menggunakan sebuah teori yang lebih matang, atau dia mengutip, gitu ya, teori Rene Descartes misalnya tentang manusia itu adalah dualitas, gitu. Ada badan dan ruh, gitu. Pertemuan antara badan dan ruh melahirkan sebuah keakuan, gitu kan, keakuan, melahirkan sebuah keakuan atau melahirkan jiwa, gitu kan. Jika menggunakan teori itu, saya rasa buku ini akan menjadi lebih kompleks dan sangat filosofis dan sangat logis, gitu. Disayangkan sekali pada bagian ini, gitu ya, ketika menjelaskan ruh, jiwa dan badan, itu semacam ada terasa kementahan dalam penjelasannya, gitu ya. Nah, yang terakhir, yang terakhir ya, saya ingin menanggapi pada kesimpulan yang membuat saya sendiri merasa kecewa, gitu ya. Bukan kecewa dalam arti berharap, kecewa dalam arti karena berharap pada akhirnya kesimpulan ini menunjukkan kita sesuatu yang lebih menakjubkan dari buku ini. Ternyata selingkuhnya justru mematahkan keilmiahan argumen sebelumnya, antara kesaksian dalam komitmen, bersahadat dalam komitmen, bersahadat di dalam teori, bersahadat dalam makna dan amal. Pada akhirnya bersahadat pada kesaksian itu sendiri yang penjelasannya sangat mistis, sangat tidak rasional, tidak membangun, tidak berupaya menggunakan argumentasi logis, gitu. Tapi justru lebih kepada patokan pada ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya sangat universal, gitu ya. Tapi ada jalan, gitu, untuk menyempurnakan buku ini. Teman-teman yang membaca buku ini bisa mengkolaborasikan dengan tulisan saya yang berjudul Kesaksian, Analisis Kesaksian Manusia dalam Quran Surat Yasin ayat 65 menggunakan linguistik fenomenologis, gitu ya. Tulisan itu menyampaikan bahwa kehidupan akhirat sangat rasional, gitu. Bagaimana kesaksian manusia itu bisa kita pahami, gitu kan, dengan pendekatan linguistik fenomenologis. Namun term linguistik fenomenologis ini jauh dari buku ini, gitu ya. Buku ini tidak berbicara
bicara itu sama sekali. Tapi sebagai rujukan akademis tentu buku ini sangat bagus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.